45 takriratus sadidah gagancangan nu menang lakat salapan video ti Nasrullah PPNM ditayangkeun dina 26 MHRRT 2015 durasina 31 menit 41 detik. Punten indin abdi upload deui video ieu. Mugi sarerea nampi sareng nyuhunkeun kasadayana. Amin. Mangga tonton video ceramah ieu dugi karengsi supados ngartos eta. Mudah-mudahan tiasa jantan pedoman palaksanaan. Hatur nuhun. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ta'jiluz zakat yajuzu ta'jiluha qabla mudiyyi kullil haul wa taqa'u mawqi'aha bi syurutin. Boleh menyegerakan zakat sebelum berlalunya tahun dan menempati itu zakat pada tempatnya bisyurutin dengan beberapa syarat. Antakuna ba'da bulugin nisab, bahwa adalah zakat itu sesudah sampai nisab. Umpamanya seseorang ada berisian emas 100 gram atau berisian kambing 40 ekor. Hanya 10 bulan berisian, lalu dizakatinya berdahulu 2 bulan. Nah itu boleh. Syaratnya sudah sampai nisab. Kalau kambingnya hanya 39, berdahulu dizakati, nah itu kada jatuh tempatnya karena belum sampai nisabnya. Illa bi zakati tijarah, kecuali pada zakat perdagangan. Itu boleh dizakati berdahulu sekalipun nisabnya belum sampai. Fala yushtaratu dzalik, kada syarat yang demikian, di annahu yushtaratu biha, karena bahwasanya disyaratkan pada zakat tijarah bulughun nisab, sampai nisab di akhiril haul, pada akhir haul. Jadi kalau kita perdagangan, zakatnya zakat perdagangan, misalnya yang ada hanya dihitung paling hanya 200.000, hanya bagi kios saja. Basic kios modalnya paling-paling ini 200.000, hanya dihitung semuaan barang-barang yang ada dihitung sampai 200.000. Cuma hanya 6 bulan berjalan, lalu dizakatinya berdahulu, nah itu boleh walaupun pada sampai nisab. Kenapa? Karena perdagangan ini nisab itu dihitung mulai akhir tahun. Nisabnya perdagangan itu di akhir tahun. Lain hal dengan emas, itu mesti sempurna nisab dari awal sampai akhir tahun. Yang kedua, boleh mendahulukan zakat tadi antatawaffaral bil malik, bahwa sempurna pada yang memiliki, syurutul wujub, syarat wajib, ila akhiril haul, sampai ke akhir haul. Fala taqa'u, maka tidaklah jatuh, idza mata, bila mana mati. Misal zakatnya sampai bulan Ramadan setahun, dikeluarkannya berdahulu bulan Rajab, tahu-tahu Sya'ban ini mati orangnya, nah zakat itu bubar. Kenapa? Karena orangnya mati sebelum sampai haulnya. Au nakasan nisab, atau berkurang nisabnya. Ini biasanya kambing 40, sudah 10 bulan tetap 40 ekor, dizakatinya berdahulu. Begitu 11 bulan kambingnya mati,
23 ikong. Nah, sehingga kurang dari 40. Nah, itu pun zakat yang pada hulu tadi batal jadinya. Au iftaqara qabla mudhiyil haul, atau dia menjadi fakir sebelum berlalunya haul. Mestinya bulan Ramadan ia mengeluarkan zakat, dikeluarkannya Rajab. Bulan Sya'ban habis hartanya terbakar umpamanya, sehingga jadi fakir dia. Nah, zakat yang dikeluarkan bulan Rajab tadi bang batal. Yang ketiga, ayyakunal qabidu, bahwa orang yang menerima zakat pulang mustahikkan, dia mustahik di akhiril haul, pada akhir tahun. Fala taka'u, maka tidak jatuh zakat idzak tanah, bila menjadi kaya orang yang menerima zakat tadi bighairi mali zakat, dengan selain harta zakat. Umpamanya sudah 10 bulan kita keluarkan kambing seekor zakatnya, unjuk lawan Zaid, karena Zaid berhak menerima zakat, orangnya fakir. Begitu kita unjuk zakat lawan Zaid tadi, kambing seekor, tahu-tahu di bulan 11 Zaid ini dapat warisan banyak, akhirnya dia menjadi kaya. Nah, zakat yang tadi batal. Kenapa? Karena Zaid itu kada mustahik lagi, ini sudah kaya pada akhir haul, pada akhir tahun. Awir tadda atau murtad, au mata atau mati. Kita menyerahkan zakat berdahulu 2 bulan, unjuk 2 bulan, lawan Pulan bin Pulan. Begitu sampai 11 bulan hanya mati pulannya yang menerima zakat tadi. Nah, batal zakatnya. Kita bahasa pulang karena sampai haul mengeluarkan zakat. Karena zakat kita kurang yang menerima. Jadi mati ulangnya sebelum sampai haulnya. Wa yakunu hukmuha, hukumnya zakat itu kasadaqati tatawu, seperti zakat sedekah sunat saja. Wa idza lam taqa mauqi'aha, bila mana zakat itu tidak jatuh pada tempatnya, jazalil malik, boleh bagi orang yang berzakat istirdaduha, minta bulikakan zakatnya. Wa yajibu 'alal qabid, dan wajib atas yang menerima zakat tadi taslimuha, menyerahkan zakat itu. Idza alima, bila tahu dia annaha zakat tadi muajjalatan, disegerakan, muajjalatun, disegerakan. Sampai bulan 11 sudah sekalinya yang menerima zakat kita itu sugih orangnya. Nah, kita kalau menarik kembali zakat semalam itu terpaksa aku ambil, karena ikan sugih sudah wah ini. Boleh kita mengambil itu, asalkan kita beritahu bahwa zakat itu zakat yang disegera. Nah, jadi banyak hikmahnya boleh zakat bersegera ini. Boleh zakat bersegera ini banyak gunanya. Umpamanya kita berzakat bulan puasa. Zakat bulan puasa. Tiba-tiba pada bulan Sya'ban ada orang yang hendak musafir silaturahim atau musafir menuntut ilmu, inya kada berduit. Nah, kita beri zakat. Nah, ini zakat muajjalah, zakat kunang berdahulu. Nah, yang bawa getulak musafir. Atau ada orang-orang yang hidupnya kada mampu, hendak nukar kitab, hendak nukar kelengkapan inya belajar, maka ini bulan Rajab, sedangkan kita berzakat bulan Sya'ban. Nah, boleh kalau warakan dulu zakat. Nah, ini zakat kunang berdahulu dikeluarkan untuk ikam nukar kitab. Nah, itu boleh. Jadi banyak hikmahnya dibolehkannya berdahulu mengeluarkan zakat itu. Yang ketiga, idza ajjara daran li sanatain bi 40 alfa riyalin wa qabadaha, bila dia menyewakan rumah untuk 2 tahun, 40.000 rial. Wa qabadaha, dan dia terima, dia qabat duitnya. 40.000 kali 2.500, 100 juta lah. 100 juta. Ini gedung disiwakan
2 tahun 100 juta duitnya berdahulu, duitnya bayar berdahulu. Wa yukhriju ba'da mudhiyil haulil awal, maka dia mengeluarkan sesudah berlalu 1 tahun zakat isyrina alfa, zakat 20.000 rial. Jadi sampai setahun ini wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa dikeluarkan? Untuk tahun pertama 20.000 rial. Yang dikeluarkan berapa? 1/40, berarti 1.250.000 rupiah. 1.250.000 rupiah. Summa ba'da mudhiyil haulil tsani, kemudian sesudah berlalunya tahun yang kedua, fayukhriju zakata ma baqiya minhu, dia mengeluarkan pulang zakat yang tersisa daripadanya lisanatin wahidah, bagi 1 tahun. Sudah kena 2 tahun, zakat 20.000 lagi dikeluarkan pula, 20.000 rial. Wa yukhriju zakat al-ishrina alfa, dan dia keluarkan zakat 20.000 rial tadi pulang, al-ukhra yang lain lisanatain, untuk 2 tahun. Nah, jadi di sini artinya bahwa dagang itu ada 2. Pertama, orang berdagang benda macam toko-toko di pasar. Yang kedua, ada orang berdagang manfaat. Berdagang manfaat, barangnya kada dijual, manfaatnya yang dijual, ia siwa. Itu pun dikenai zakat juga. Dikenai zakat juga. Jadi kalau misalnya orang menyewa toko kita setahun, lalu bayarnya orang berdahulu setahun, itu wajib dizakati duitnya ini. Dengan catatan duitnya yang ini masih utuh sampai akhir tahun. Misal kita ada di toko, siwa setahunnya 10 juta, bayar berdahulu. Nah, bayar berdahulu, kita terima duitnya. Duit ini tagananya kata digunakan, duitnya gana aja. Nah, sampai kena setahun duitnya masih gana, itu dizakati. Kalaunya duitnya diulanjakan, misalnya orang menyewa toko setahun 10 juta, bayar berdahulu 10 juta, duitnya tuarakan ke sepeda motor, nah itu kan ada zakat lagi, karena duitnya sudah beralih guna ke barang lain. Ismus sadaqat, pembagian zakat, al-muradu bis sadaqah huna, yang dimaksud dengan sadaqah di sini as-sadaqatul wajibatu, sadaqah yang wajib, wahiyaz zakatu, yaitu zakat. Wal aslu fiha, dalil pada zakat qauluhu ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Hanya sedekah itu untuk orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang fisabilillah, orang ibni sabil. Ketentuan dari Allah, Allah Maha tahu dan bijaksana. Al-asnaful lati tudfa'u ilaihimuz zakat samaniyatun, golongan yang diserahkan kepada mereka zakat itu ada 8 golongan. Pertama, al-fakir. Wa huwa alladzi laisa lahu malun wala kasbun asla. Orang ini kada punya harta, kada punya usaha. Atau lahu kasbun, ada usaha, au malun, atau harta, walakin la yakau, tapi dia kada mencukupi, kada jatuh maukian akan tempat min kifayatihi, dari kecukupannya. Mat'aman, makannya, wa malbasan, pakainya, wa maskanan, tempatnya. Bi ayyu hasila, dengan bahwa dia menghasilkan aqalla min nisbi ma yakfi, kurang dari separuh yang dia perlukan. Fakir. Misalnya contohnya, yahtaju fi syahri, dia berhajat dalam sebulan itu 500 rial.
Wa yuhasilu, sedangkan dia hanya kau menghasilkan dalam sebulan itu akalla lebih kurang daripada 250 riyal. Nah itu orang artinya fakir. Yang itu yang pertama yang diberi zakat. Yang kedua al-miskin wa huwa alladzi lahu malun aw kasbun yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi bi ayyuhasila fawqa nisfi ma yakfi. Miskin itu orang yang baginya ada harta atau usaha yang jatuh pada tempat daripada mencukupinya tapi tidak mencukupinya, dengan bahwa dia menghasilkan lebih separuh daripada yang mencukupinya. Misal contohnya, yahtaju fi syahri, dia perlu dalam sebulan 500 rial, wa yuhasilu, dia hanya dapat duit 400 rial. Nah itu miskin. Jadi miskin terbaik daripada fakir. Artinya ekonominya. Kama qala sahibu safati zubat, fakirul adimi wal miskinulah ma yaka'ul mauqi'a duna takmilah. Yang ketiga al-amil wa yusamma as-sa'i, orang yang berjalan. Wa huwa alladhi yasta'miluhu al-hakim, dialah orang yang diangkat oleh hakim. Bi akhdhi zakawat, pada mengambil zakat. Min arbabiha, daripada orang-orang yang berzakat. Wa sarfiha, dan menyerahkannya zakat ila mustahiqiha, kepada yang berhak. Fa yu'ta minaz zakat, maka dia diberi daripada zakat. Wa in kana ghaniya, sekalipun dia orangnya kaya. Jadi amil atau sa'i, orang yang diangkat, ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal kita sini siapa, misalnya naib kan menunjuk, atau misalnya ada badan apa itu menunjuk inya menjadi amil. Lalu si amil ini, contohnya zakat fitrah, amil ini mendatangi rumah-rumah orang. Anak-anak berfitrah sini ada, ambil. Anak-anak berfitrah sebuah sini ada, ambil. Anak sini berfitrah, ambil. Nah diambil di rumah orang fitrah, dikumpul ke suatu tempat, lalu dibagi, diantarakan pulang oleh si ambil ke rumah-rumah yang berhak zakat. Nah itu dapat ini bagian zakat walaupun dia orang kaya. Kenapa? Upahnya jauh-jauh nih tuh, upahnya berjalan ke situ kemari. Hadza illam yaj'al lahul hakim, ini jikalau tidak menjadikan bagi dia oleh hakim ujratan, upah min baitil mal. Amunnya sudah digaji urusan ini oleh pemerintah, itu kada berhak lagi zakat. Wa illa, jikalau dia dapat upah daripada baitil mal, fala yu'ta, dia tidak boleh lagi diberi zakat. Yang keempat al-mu'allafatu qulubuhum. Nah jadi kalau kita jadi amil, ditunjuk orang jadi amil di langgar, di masjid, di mana di gardu kah, ditunjuk orang jadi amil, kita menghadani aja di situ, kita jangan hakun mengambil bagian kita. Kenapa? Itu kada halal. Kenapa? Karena kita kada cukup syarat menjadi amil. Amil itu ya kayak tadi, dari pintu ke pintu mendatangi rumah orang mengambil zakat. Ambil, kumpul kena kalanggar, dibagi oleh panitia, diantarakan pulang ke rumah fakir miskin. Ada di kiau di mik fakirnya, ada si pulan supaya kalanggar beres, kada macam itu. Nah diantarakan ke rumah non miskin, diantarakan. Nah kalau macam itu gawian kita jadi amil, boleh menerima bagian zakat. Kada jam itu kada boleh. Misal menunggu aja di langgar, siapa nampak zakat fitrah atar kalanggar, diatur orangnya kalanggar, diatar dibagi pulang. Nah, siapa yang miskin ambil kalanggar, yang itu orang pulang zakatnya. Itu kan apa-apa digawi ngarannya. Nah, macam ini amil, kada kau menerima zakat, kada boleh. Yang keempat al-mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf wa hum arba'atun, ada 4 macam jenis mu'allaf. Yu'tauna minaz zakat, mereka diberi zakat. Satu, man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun fil Islam, orang yang masuk Islam dan niatnya masih lemah dalam Islam. Yang kedua, syarifun fi qaumihi yurja bi i'ta'ihi islamun dharaihi, tokoh di kampungnya diharapkan dengan memberinya dia itu berislam kawan-kawannya. Yang ketiga,
muslimun yuqatilu, orang Islam yang berperang, au yukhawwifu, atau yang menakuti, mani'az zakat, pencegah zakat, hatta yahmilaha, sehingga dia bawa zakat itu ilal imam, kepada imam. Mu'allaf juga ngarannya. Jadi mu'allaf itu bukan hanya orang nang Islam itu ada. Mu'allaf itu banyak artinya. Orang yang masuk Islam, niatnya masih lemah, itu patut diberi zakat. Miskin ke orangnya kaya, ada kisah sini nah. Yang penting ini mu'allaf. Yang kedua, mu'allaf juga ngarannya pembakal di kampung itu masuk Islam. Itu diberi zakat. Supaya apa? Supaya pembakal-pembakal lain yang ada Islam bisa masuk Islam, mau masuk Islam. Yang ketiga, orang Islam yang berperang atau orang Islam yang menakuti orang-orang yang kada berzakat. Nah, ini orang-orang Islam yang menakuti siapa-siapa kada berzakat, ditakutaninya. Nah, itu pun mu'allaf juga ngarannya, kalau diberi zakat juga. Yang keempat, mayyuqatilu mayyalihi, orang yang memerangi orang yang mengiringi dia, minal kufar, daripada kufar, wal bugat, dan gerembulan, apa yu'ta minaz zakat, maka dia diberi daripada zakat. In kana ya'ta'u, jikalau adalah memberinya dia itu ashala, lebih mudah, min ba'si jaisin, daripada mengutus tentara. Ini orang-orang Islam memerangi orang kafir atau orang-orang gerombolan. Sifatnya orang Islam ini sukarelawan. Sukarelawan. Nah, mereka berjuang, itu pun diberi zakat juga atas nama mu'allaf qulubuhum. Yang kelima, al-mukatab. Di sini kada ada mukatab ini. Wa huwa man katabahu sajiduhu kitabatan sahihatan fayu'ta minaz zakat liyusahidahu, agar dia bantu si budak tadi yang demikian, fit tahrir, pada membebaskan minarik, daripada kehambaan. Orang bisi budak, bisi hamba, ujar nang bisi hamba, wahai hambaku, ikam cari duit 500.000. Bila ikam dapat, ikam unjuk dua aku, ikam kumerdekakan. Nah, ini ngarannya mukatab. Kita orang nambah zakat disuruh memberinya supaya kau bebas daripada kehambaannya. Yang keenam, al-gharim wa huwa alladhi istadana li ghairi ma'siyatin, orang yang berhutang bukan maksiat. Orang yang berhutang tapi bukan untuk maksiat. Fayu'ta minaz zakat, maka dia diberi daripada zakat. Wa huwa arba'atun, dia ada 4 macam. Satu, man istadana li daf'i fitnatin baina mutanazi'aini wa in kana ghaniyya, orang yang berhutang untuk menolak fitnah antara dua orang yang bertengkar sekalipun dia kaya. Si A di Barabai, si B di Kandangan, bertengkar bahwa dan bisa berkelahian gini. Ada orang kaya, walaupun dia kaya artinya berinisiatif hendak mendamaikan. Kan belum boleh ke Kandangan Barabai itu perlu ongkos minyak segala macam. Lalu yang berhutang ke orang, hutang duit nah nukar minyak, nyor Kandangan, nyor berapa ongkosnya tuh. Nah, ini boleh menerima zakat untuk membayarkan hutang tadi, walaupun dia kaya orangnya. Yang kedua, man istadana li qira dhaifin aw bina'i masjidin aw nahwi dzalik min al-masalihil 'ammah, orang yang berhutang untuk menjamu tamu atau membangun masjid atau seumpamanya daripada kemaslahatan umum. Wa in kana ghaniyan, sekalipun dia kaya bighairi naqdin, dengan bukan uang. Berhutang untuk menjamu tamu atau berhutang untuk membangun masjid, atau berhutang mengulah jembatan, berhutang mengulah WC umum. Nah, ini boleh diberi zakat untuk melunasi hutangnya itu. Walaupun dia kaya, walaupun dia sugih. Tapi kalau inya menelangi duitnya seorang, nah itu kada kawan. Misalnya boleh masjid biar berdahara kan aku menelangi dulu.
Nah ditelanginya seorang, nah itu kada boleh diberi zakat. Mesti berhutang bujur lawan ampun barang. Yang ketiga, orang yang berhutang ini ngarannya manistadana li sarfi ala nafsi aw iyali, orang yang berhutang untuk menggunakannya atas dirinya atau keluarganya. Ini berhutang pribadi, boleh juga. Berhutang pribadi. Mungkar sepeda motor berhutang. Ini minta zakat orang biar sepeda motor nah. Boleh aja juga, berhak ini mendapat zakat asalkan jangan untuk maksiat. Yang keempat, ad-dhamin, orang yang menjamin fayu'ta, maka dia diberi in kana mu'sira, jikalau dia tidak ada uang. Wa halad dain, dan sampai sudah hutangnya. Wa kadal madmun anhu, dan orang yang dijamin itu mu'siran kadzalik, kada berduit juga. Kita menjako ampun toko wae hutangnya aja ini nah. Kita hutangnya aja pulang nih. Aku jamin. Sampai sebulan, sampai tempo, begitu ditagihnya lawannya, jangan aku kok lebih duit. Jangan menjamin siapa? Nah, cariin yang menjamin. Jangan jamin aku ada duit juga. Bolehnya mencari zakat untuk membayari hutang. Yang ketujuh, al-ghuzat, wa humul ghuzat al-mutatawwi'un alladzina la ya'khuduna murattaban min ad-diwan ala khurujihim ila jihad fayu'tauna min az-zakat wa in kanu agniya. Ghuzat ini adalah orang-orang yang berperang fisabilillah, yang sukarela, yang tidak ada mengambil honor daripada pemerintah atas keluarnya mereka kepada berjihad. Dia diberi zakat walaupun dia kaya. Kalau tentara-tentara itu ada boleh diberi zakat, tentara askar itu sudah ada bagian tetap dari pemerintah daripada gajinya. Nah, nang boleh diberi zakat ini orang nang sukarelawan. Yang kedelapan, ibnu sabil wa huwal musafir, itulah orang yang musafir. Orang hendak ke Samarinda sampai diberi habis duit. Boleh dia mencari-cari untuk menyampaikan tujuannya, mencari zakat. Au munsi'us safar, atau orang yang hendak musafir bujur, alladzi laisa ladaihi nafaqatun, yang tidak ada baginya nafkah tusiluhu, yang menyampaikan dia ila biladihi, ke negerinya. Anak musafir cuma ada berduit. Nah, boleh juga diberi zakat atas nama ibnu sabil. Fayu'ta minaz zakat, maka diberi dia daripada zakat. Wa in kana lahu malun bi biladihi, walaupun dia sugih, walaupun dia ada harta di negerinya. Orang datang ke sini, orang Jawa datang misal ke sini, sampai di sini habis duit. Nanti di Jawa ada rumah, ada toko banyak. Di Jawa bisa harta, cuma di sini ada berduitnya. Anak bulik ada berduit, nah itu boleh diberi duit untuk memulihkan inya. Itu artinya ibnu sabil juga. Nah, ini situ. Kemudian ahkamu qismi sadaqah. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الله عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي الأبراهيم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الرحمن الرحيم بك هذه الحرم التي استحقت بمكة إلى صلاة الرحمن. ابتلنا من رحمتك وسلامك من الشر بنا تمنى فرضه. يا الله يا الرحمن الرحيم بك استحقت بمكة إلى رسول الله أنت أيها الرحمن ابتلنا من رحمتك وسلم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مدينة تمنى فرضه. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك محمد السلام السلام عليك جبريل عليه السلام إسرائيل كما في رحمتك اللهم برحمتك يا رحيم. ثم إلى الله رحمة الذي ولد الحيوي وحدث سكاد محمد محمد أن يكتب وحدث الحي يوم وحدث مراتب مراتب وجميع مسلمات برحمتك يا رحيم. ثم إلى حبيب العالم بن عبد الحبس سبيل أهل وصحبه الآخرة سيد المولى الحبسي سيد السيور وثم كتب لنا بعلي من علم أنفاس من ربنا بسم الله في الضرر وجميع مسلمات برحمتك يا رحيم. ثم إلى أبي بكر كان النبي كان في بكر
ثم إلى محمد أحمد بن زيد ثم إلى أحمد بن هاشم وإلى العرفي ثم إلى أمير الإعلان بن بكر أحمد بن جاد بن بكر وجبنا مسلم بن أحمد بن محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريد الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وعلى الأطهار وأطهار الأحياء عند نعيم الله الظالم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريد الأحياء ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وعلى الأطهار وأطهار الأحياء عند نعيم الله الظالم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريد الأحياء ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وعلى الأطهار وأطهار الأحياء عند نعيم الله الظالم اللهم اهدنا في هداك وتجعلنا ممن حلف عمك وعصاك اللهم نجا الله اللهم سلكوك فيها ذنوب وتشمل عيوب وتشمل القلوب لمن تب ربنا انك تسمع عليم ما تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا يسلم ما تب علينا انت التواب الرحيم ربنا لك من المحاسين اللهم ترجعنا من عوده في النار اللهم ترجعنا من عوده في النار اللهم ترجعنا من عوده في النار برحمتك يا المحمد اللهم فايت من سيد محمد اللهم فايت من سيد محمد وافتح امتي سيد محمد وحب امتي سيد محمد الهون امتي سيدنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا نعيم يا مجيب برحمتك يا محمد صلى الله ربنا على النور المبين احمد مسافه سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله ربنا على النور المبين احمد مسافه سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله ربنا على النور المبين احمد مسافه سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك العزه عما يصفون أما سيبوا وسلام على الحمد لله رب العالمين.